love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Pelanggannya yang nyebelin tuh apa? Kenapa? Karena permintaan pasangnya yang susah apa gimana? Pasangnya yang susah ya, terus medannya yang sulit tapi mintanya yang rapi. Mintanya rapi. Medannya sulit, rumahnya sulit tapi permintaannya rapi ya gitu ya. Terus akhirnya solusinya gimana, Mas? Ya dituruti, tetap dituruti ya, apa diedukasi? Tetap dituruti, misalkan jalurnya itu susah tapi orangnya tetap ngeyel lewat jalur yang orangnya minta gitu, tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu yang agak sulit. Pernah nggak bisa dituruti akhirnya pelanggannya marah-marah? Kalau marah-marah sih enggak sih. Oh enggak ya, berarti selama ini dituruti semua. Wah, luar biasa. Semua dituruti berarti selama ini ya, nggak pernah enggak berarti ya. Oke, terus kalau misalnya pelanggan komplain, pernah nggak kalau komplain? Kalau komplain tuh pernah sih. Pernah juga. Jadi masanya berpasang ada garansi nggak sih misalnya gitu? Ada garansi, kalau dari kita garansi itu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Kalau ada trouble nanti bisa kita lagi yang ke sana. Oh gitu, menghubungi WA-nya lagi gitu ya 1 minggu ya. Jadi pernah nggak seminggu gitu trouble langsung pelanggannya komplain marah-marah gitu ada? Pernah. Ada yang jalurnya kurang rapi. Jalurnya kurang rapi masih minta direvisi gitu ya? Ada yang posisi modemnya salah minta dipindah. Kadang ada yang putus. Ada yang putus. Oh, putus biasanya kenapa, Mas? Putus itu mungkin Digeser-geser. sambungannya kurang bagus. Sambungan, loh ini kan. Sambungannya kurang bagus. Oh, sambungan di dalamnya sini. Ya, kan ada yang nyambung ini kan kebetulan gak Oh, dia pakai sambungan ke kabel kuning ini. Iya, ada yang sambungnya kurang bagus. Kalau kayak gitu kabelnya putus di luar. Kalau misalnya Mas Danang, ya Mas Danang gimana sebulan betah nggak? Ya di betah-betahnya aja. Ini urusan SMK. SMK mana? Muhammadiyah 1 Genteng, Banyuwangi. Banyuwangi, Mas ya? Ya, SMK 1 kali baru. Oh, bagus. Apa jurusannya? Saya TKJ. TKJ benar sesuai. TKR. N itu apa ya? TKR. TKR. Ya. TKR apa? Otomotif. Oh, otomotif. Ya. Oh, otomotif. Ya, TKJ sih yang nyambung ya. Iya. Yang nyambung. Oke, ada pandangan nggak kira-kira atau tingkat kesulitan apa yang selama ini pernah dijalanin? Tingkat kesulitan ya di lapang itu ya panjang sekali, sampai Tariannya panjang. Sampai lebih ada yang 400 meter, 500 meter gitu. Belum pernah 1 kilometer, Mas? Saya Pernah 1 kilometer? Wah, luar biasa. saya Belum ya? Ya udah setahun deh 1 kilometer. Gimana rasanya Mas tarik 1 kilometer, Mas? ya capek. Kalau capek gitu biasanya ada apa kayak gitu biaya tambahan dari kantor gitu ada nggak? Ya kalau pulang malam itu ada lemburannya. Oh, ada lemburannya. Oke. Nah, untuk jadi teknisi di Bisnet ini susah nggak kira-kira, Mas? Susah gampang sih. Susah gampang ya. Waktu itu tesnya banyak nggak? Ya, trainingnya itu ada. Oh, ada trainingnya. Ada training. Waktu masuk ada tes nggak? Tes ketinggian? Ada nggak? Oh, nggak ada. Soalnya kalau di tempat lain tuh ya ada tes ketinggian. Jadi teknisi disuruh naik tiang tadi tuh disuruh berdiri gitu. Bertahan ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kalau Mas itu emang biasa naik tinggi itu biasa ya? Biasa. Udah biasa ya? Oh. Oke. Kenapa? Ngarit kamu. Oh, iya. Biasanya kayak cilik anjingnya manjat-manjat, menek-menek gitu biasa ya. Cari pakan kambing gitu. Hari ini
saya akan mau mereview tentang layanan provider internet ya. Nah, jadi kemarin 2 hari yang lalu saya itu habis pasang ya ISP baru ya, provider internet baru, yaitu layanan Biznet. Sebelumnya saya pernah pasang provider internet yang lain, yaitu ada IndiHome, ada MNC. Nah, jadi apa aja perbedaan ISP yang sudah pernah saya pasang dulu ya sama sekarang tuh apa aja bedanya? Oke, yang pertama itu layanan internet IndiHome ya. Saya dulu pernah pasang IndiHome, cukup bertahan lama karena waktu itu di sekitaran perumahan saya sini tidak ada tidak ada jaringan yang masuk selain IndiHome ya. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka ya pakai IndiHome ya. Setelah beberapa lama, cukup lama ya saya pasang IndiHome, setelah itu akhirnya masuk layanan MNC. Setelah itu saya pasang MNC, hampir 1 tahun ini. Setelah pasang MNC baru muncul lagi Biznet. Nah, jadi saya ganti-ganti terus tuh. Kenapa? Ya sebagai konsumen saya berhak ya, kita berhak juga untuk memilih apa yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Jadi bukan saya berarti mengatakan IndiHome kurang bagus atau MNC kurang ini, enggak. Semua sama bagusnya, semua punya kelebihan masing-masing ya. Oke, yang gampangnya begini aja deh. Jadi sebelum saya lanjut nih ya, review lebih lanjut, saya mau ngasih sedikit edukasi dulu masalah Internet Service Provider atau ISP ya, atau penyedia layanan internet. Yang pertama, IndiHome itu ya ibaratnya kalau saya analogikan tuh, maksudnya saya umpamakan karena saya sudah mencobanya ya, itu seperti kalau kita pergi ke suatu tempat makan ya, itu seperti tempat makan Solaria. Tahu ya teman-teman ya Solaria ya. Nah, di Solaria itu ya, kita lihat menunya, itu banyak sekali menu makanannya ya. Jadi pilihannya itu, menu itu sangat banyak, beraneka ragam. Mulai masakan Indonesia, Chinese food, Western ya, masakan Barat, ada semua. Dari bakso, nasi goreng, mie kuah, terus ada kue tiaw, capcay, steak, spaghetti, terus Gordon Blue ya, banyak banget, lengkap menu. Nah, itu seperti IndiHome. Kenapa? Karena di IndiHome tuh banyak sekali pilihan menunya. Yang untuk rumah ada IndiHome, yang untuk mau bikin kos-kosan atau warkop ada WiFi ID, yang untuk kantor ada corporate, ada Astinet ya, itu baru internetnya aja. Nanti di dalamnya IndiHome itu ada lagi, ada layanan telepon, ada layanan TV ya, terus ada lagi layanan macam-macam lah, streaming lainnya, banyak. Nah, itu yang ditawarkan oleh IndiHome kepada pelanggan. Jadi fiturnya banyak. Jadi sama kayak Solaria, menunya banyak, aneka rasa, aneka kebutuhan pelanggan semua ada di situ. Ya. Nah, tinggal pelanggannya lagi nih, kira-kira butuh nggak sama menu-menu tadi ya, butuh nggak sama fitur-fitur yang diberikan IndiHome. Nah, kebetulan ya saya pribadi waktu itu pengguna IndiHome dulu masih awal-awalnya itu belum ada FUP. Jadi saya masih oke aja, nggak masalah. Nah, makin kesini ternyata kebijakannya berubah. Nah, itu hal yang wajar karena setiap perusahaan, setiap ISP berhak menentukan kebijakan-kebijakannya ya. Jadi mungkin karena pengguna IndiHome terlalu banyak, sudah semakin banyak segala macam, akhirnya perusahaan ini merubah kebijakannya dengan memberikan FUP, Fair Usage Policy, ya itulah itu ya pokoknya kebijakan tentang kuota dalam penggunaan internetnya. Jadi yang awalnya itu unlimited menjadi terbatas dengan kuota ya. Untuk pelanggan IndiHome yang pelanggan yang paketan 20 megaan gitu ya, 20 Mbps, speed 20 Mbps ya, biasanya bundling sama telepon gitu atau bundling sama TV gitu ya salah satunya. Itu sebulannya dapat jatah 750 giga per bulannya ya. Jadi 1 bulan internet kita dijatah 750 giga. Oleh karena itu di
website resminya IndiHome dikatakan bahwa maksimal 5 device, atau bukan maksimal, disarankan untuk 5 device untuk pelanggan yang 20 Mbps. Kenapa? Karena perhitungannya dalam satu device dijatah 150 giga, 150 giga, 150 giga, 150 giga, 150 giga per bulannya. Nah itu. Jadi kembalikan lagi ke pelanggannya. Kalau pelanggannya ini di rumah tidak terlalu banyak orang, kurang dari 5 orang, itu mungkin cocok pakai IndiHome ya. Beda dengan saya, kebetulan rumah saya ini penghuninya cukup banyak, ada adik lagi, karena saya anak pertama ya, terus ada ayah saya, ada anak-anak saya, anak-anaknya adik saya, ponakan segala macam itu, dan semuanya menggunakan device yang berhubungan dengan internet. Ya, dan saya pribadi pun satu orang punya 2 device. Nah, apalagi dengan banyak orang, satu orangnya ada 2 device. Kalau 5 orang udah 10 device. Ya, jadi mungkin kurang puas ya, atau mungkin kurang cukup memenuhi ekspektasi saya sebagai pelanggan kalau dibatasi dengan FUP. Memang sih kadang cukup, kadang kurang seperti itu. Jadi sambil menunggu provider lain, ya sudahlah saya terima aja waktu itu IndiHome masuk di daerah lingkungan saya. Nah, kemudian datanglah MNC ya. Oke, jadi IndiHome tadi ya udah saya jabarkan analoginya bahwa IndiHome itu seperti rumah restoran Solaria. Menunya banyak, pilihannya banyak, tapi seperti teman-teman tahu kalau di Solaria, misalnya aku ke Solaria nih mau makan spaghetti, ada nggak? Ada. Tapi apakah spagettinya itu memenuhi ekspektasi rasa dari lidah teman-teman semua? Belum tentu. Iya kan? Tapi yang penting ada. Ya, saya analogikan seperti itu. Jadi ada menu nasi goreng nggak? Ada. Tapi apakah nasi gorengnya sesuai dengan kriteria teman-teman? Tinggal kembali lagi ke teman-teman sendiri. Ya. Jadi di IndiHome itu ada apa? Ada telepon, ada TV, ada internet. Tapi sesuai nggak dengan kebutuhan teman-teman? Kalau sesuai, monggo silakan dipakai. Ya. Nah itu. Dan kedua ada MNC. Ya. MNC Play. Nah MNC Play ketika saya coba, ini sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan saya. Jadi wah ini mendekati ekspektasi saya gitu ya. Kenapa? Karena di MNC ini fiturnya tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa memang yang itu aku butuhkan. Jadi kalau saya simpelnya saya analogikan, MNC ini mirip restoran McD. Ya. Tahu McDonald, McD, yaitu saya ibaratkan MNC ini kayak McD. Menunya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak Solaria, tapi ada 2 menu andalannya, yaitu ada burger, ya Big Mac, dan kentang. Kentang gorengnya tahu kan ya teman-teman, kentang gorengnya kan paling enak nih kalau McD menurut saya dan kebanyakan orang seperti itu sih. Mungkin teman-teman setuju juga kan. Nah, di McD ini sama kayak MNC. Jadi MNC dia menjagokan 2 layanan, 2 fitur. Yang pertama fitur layanan internetnya ya dengan no FUP, tanpa FUP. Yang kedua layanan TV, live TV beserta TV on demand. Ya. Tadi ngomong TV on demand di IndiHome juga ada sih. Jadi IndiHome itu pelopor pertama layanan TV yang bisa memutar ulang 7 hari ke belakang. Nah akhirnya dilanjutkan oleh MNC. Ya MNC juga menggunakan fitur TV on demand, ada live TV yang tayangan langsung dan juga tayangan ulang 7 hari ke belakang. Ya, jadi 2 produk andalan jagoannya si MNC. Jadi mirip McD ya. McD kan kalau kita masuk McD nih kan ada kentang, ada burger, ada ayam ya, ada apa lagi? Ada bukan, ada nasi ya, ada telur orak-arik gitu. Banyak juga sih menu, tapi nggak sebanyak Solaria. Nah, dari sekian banyak menu itu cuma 2 andalannya si McD, yaitu kentang sama burger, sama kayak MNC ini. MNC ini produknya cuma mengandalkan 2 ya. Mungkin MNC ada produk lain, cuma saya kurang paham. Tapi yang brosur itu, di brosur dia mengandalkan 2 produk tadi. Nah, terakhir di Biznet ya. Di Biznet saya baru pakai
belum ada 1 minggu, saya baru pakai beberapa hari, baru pakai 3 hari ini. Kalau saya analogikan sebuah restoran itu mungkin lebih mirip KFC, ya. Kenapa KFC? KFC yang kita tahu jargonnya adalah jagonya ayam, ya. Artinya apa? Dari sekian banyak menu KFC, dari ada ya ayam, ada sup jagung, cream soup, sup sop yang kuah bening, perkedel, dan apa lagi ya, kebabnya ya kayak apa sih, twister, apa segala macam ya, menunya apapun itu, tapi tetap dia hanya fokus ke satu sebenarnya, ke ayamnya. Nah, itu yang saya maksud kayak seperti Biznet. Jadi Biznet sebenarnya tuh punya pelayanan lain ya, selain internet rumah, ada internet mungkin ada perkantoran, terus ada juga IPTV atau layanan TV streaming ya. Nah, itu juga ada dia sebenarnya. Tapi Biznet ini tidak menawarkan yang seperti itu. Dia fokus ke layanan internetnya aja. Jadi seperti KFC dia. Meskipun ada perkedel, ada yang lain, tapi dia jargonnya jagonya ayam. Ya, nah nggak ada kan KFC jagonya perkedel. Nah nggak ada. Padahal ada perkedel di KFC, ada. Tapi dia tidak menjagokan itu. Itu cuma sebagai selingan tambahan aja. Jadi pelanggan yang datang ke KFC, dia tahu dia harus menikmati ayamnya. Sama kayak si Biznet. Ketika kita ke Biznet, kita tahu kita harus menikmati internetnya, ya. Kalau kita ke MNC, kita harus menikmati 2 item utama tadi, burger atau kentangnya. Boleh yang lain, tapi ya itu bukan menu utama kita, kan seperti itu ya. Saya menganalogikan gitu. Nah, kalau ke IndiHome, ini ada banyak menu seperti di Solaria, banyak menu. Silakan pilih. Ya, ada bakso, ada ini segala macam, ada internet, ada telepon, ada TV. Pilih yang kalian suka, ya. Masalah rasa saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua masalah harga, ya, masalah harga. Masalah harga ini kurang lebih sama saya bilang, ya. Untuk masalah harga saya rasa kurang lebih sama. Jadi mahal mana Mas? Mahal IndiHome, mahal MNC, atau mahal Biznet? Jujur bagi saya sampai detik ini saya bilang sama. Ya, jadi kamu bawa duit 50.000, kamu bawa ke Solaria, kamu bawa ke McD, kamu bawa ke KFC, kenyangnya sama. Tinggal pilih sesuai selera kamu, ya. Paham sampai sini ya. Jadi MNC kalau dirasa mahal, Biznet dirasa mahal, atau IndiHome dirasa mahal, berarti itu bukan selera kamu. Kamu tinggal cari aja yang lebih murah daripada itu. Tapi kalau kamu ngerasa tidak sesuai, layanannya kurang bagus, kurang puas, cari yang lebih bagus lagi. Tapi siap bayar yang lebih mahal, ya. Itu poin pertama. Jadi masalah harga saya rasa semua sama. Enggak Mas. Pertama IndiHome. IndiHome dengan harga kurang lebih 400 sampai 500 ribu Mas. Saya cuma dapat speed sekian Mbps. Sama TV-nya juga channelnya lokal. Ingat ya, jangan mandang satu sudut aja. Ya, perusahaan ISP ketika memberikan harga itu nggak sembarangan. Mereka juga udah pikirkan matang-matang apa sebenarnya kelebihan dari produknya harus memunculkan harga segitu. Yang pertama tadi saya bilang di IndiHome banyak sekali menunya. Ya, jadi banyak sekali pilihannya. Mungkin memang teman-teman merasa dengan harga sekian dapat speed yang sekian, atau mungkin speed yang tidak sesuai ekspektasi teman-teman, speednya mungkin rendah. Tapi tahukah teman-teman ya bahwa di IndiHome itu purna jualnya menurut saya itu masih baik. Ya, purna jualnya masih bagus. Kenapa? Karena ketika layanan gangguan ya, putus kabelnya atau tidak bisa digunakan atau apa, itu ketika kita laporan itu dalam waktu kurang dari 3 jam ya. Artinya maksimal 3 jam itu akan terselesaikan oleh petugas IndiHome-nya. Jadi misalnya nih dari pagi kita jatuh jam 8 ya, tiba-tiba wah kenapa nih kok digigit tikus kabel saya, ada lampu merah loss itu ya. Kita bikin laporan, telepon. Nah setelah itu tidak lama petugas akan datang untuk membenarkan masalah tadi, yang masalah kabel putus tadi ya. Nah bahkan ketika kabel kita kejepit ya, mungkin ya ini kabel ya ketekuk gitu ya, mungkin kita habis beres-beres atau apa, itu ketekuk tuh di layanan IndiHome itu,
itu di sistem itu tahu, ya. Di sistem itu tahu. Jadi di Indihome itu tahu, akan kedeteksi bahwa kabel ini kejepit dan akan menghasilkan jaringan yang tidak maksimal. Jadi sebelum teman-teman lapor ke Indihome, itu petugas sudah datang ke rumah. Ya, jadi itu tindakan preventif pencegahan dari Indihome-nya, ya. Nah, itu yang bikin mungkin Indihome sedikit lebih mahal, ya. Sedikit lebih mahal dari provider lain. Jadi dalam artian dengan harga yang kurang lebih sama, tapi kok speednya cuma sekian. Tapi menurut saya nggak mahal. Soalnya kenapa? Purna jualnya lebih bagus, ya. Menurut saya. Itu yang dari Indihome, ya. Terus kalau dari MNC, ya dengan harga yang so-so yang kurang lebih sama. Kalau masalah purna jual saya belum tahu, ya. Soalnya saya belum pernah, alhamdulillah nggak pernah ada masalah apa-apa. Tapi ada satu istilahnya yang menurut saya agak kurang serak, yaitu layanan pelaporannya itu masih melalui WA Center, ya. Kalau di Indihome kan banyak, ya, ada plasanya, ada aplikasinya, ada telepon operator, segala macam, banyak banget. Nah, kalau di MNC tidak terlalu banyak, ya, channelnya untuk melakukan laporan keluhan seperti itu. Biasanya sih aku lewat WA Center gitu, jadi disuruh restart kayak gitu aja lah, standar gitu. Tapi bagi saya udah nggak masalah, karena dengan harga yang sama, aku di MNC mendapatkan speed yang lebih tinggi dan no FUP. Dan juga rasionya upload downloadnya 1:1. Jadi ya wajar dong gitu. Aku bayar sedikit lebih murah. Maksudnya dengan bayar sama tapi dapat lebih dari sisi fitur, tapi dari purna jual mungkin nggak sebagus Indihome. Sampai sini paham ya teman-teman, ya. Nah, yang terakhir di Bisnet itu, ya saya belum bisa berkata banyak masalah purna jual, tapi sejauh ini menurut saya layanannya bagus-bagus aja, ya. Baru 3 hari, ya, baru 3 hari. Tapi maksudnya begini, dengan harga yang kurang lebih sama dari MNC dan Indihome, saya mendapatkan bandwidth yang lebih besar dan no FUP, ya. Tapi nggak masalah, ya. Namanya layanan internet emang sekarang bersaing ketat, ya. Dulu cuma ada Telkom, cuma ada Speedy, sekarang cuma ada Indihome. Dulu cuma ada Speedy, sekarang di eranya Indihome itu berat sekali bagi Indihome. Kenapa? Karena ada MNC, ada Bisnet, bahkan mungkin sebentar lagi ada My Republic di dekat rumah saya. Jadi ini istilahnya memberi peluang besar bagi konsumen untuk memilih yang mana yang terbaik buat mereka, ya. Dan juga para penyedia layanan, ya, jangan berkecil hati karena emang susah, ya, untuk mendapatkan hati atau mendapatkan istilahnya keinginan dari pelanggan itu maunya harga murah, kenceng, ya, harga murah, kenceng, kalau laporan cepat. Nah, itu yang mau di pelanggan. Tapi ya semoga ke depannya teman-teman semua tahu diri lah, ya, tahu diri. Jadi jangan maunya cepat, maunya ini, maunya rapi, maunya perfect. Tapi bayarnya maunya yang murah. Bahkan kalau bisa ya, masukkan aja ke gratisannya seperti itu, ya jangan. Masalah harga atau masalah pembayaran ini cukup unik, ya. Saya mau cerita sedikit, soalnya biasanya kalau provider lain itu pasang dulu baru bayar. Jadi ketika dipasang, dicoba layanannya sesuai, sudah oke semua aktif, baru kita bayar. Bisa H+1 atau H+3, ya, atau H+5, seperti itu biasanya. Baik MNC atau Indihome. Tapi di Bisnet ini kemarin agak unik. Jadi di Bisnet kemarin ada sedikit miskomunikasi sama Mbak marketingnya. Jadi saya dikabari, saya tanya kapan Mbak bayarnya, katanya sih H+1 gitu. Oke, berarti ya standar lah sama kayak yang lainnya. Ternyata pas saya sudah nungguin, ya, hari H, Pak ini mau disiapkan perangkatnya, mau dipasang. Oke. Tapi Bapak belum melakukan pembayaran. Oh, bayar dulu baru pasang. Iya Pak. Wah, ini jadi miskomunikasi, tapi nggak masalah bagi saya. Oke. Bayarnya di mana? Bayarnya bisa melalui Alfamart, Tokopedia, atau M-Banking segala macam. Oke, saya bayar langsung dan ternyata ya langsung dipasang juga. Kurang lebih 1 jam kemudian, 60 menit atau 1 jam setelah saya bayar langsung datang petugas saya, cepat sekali. Setelah dipasang,
seperti tadi di video sebelumnya ya, pemasangannya juga cepat ya, pemasangan juga cepat. Setelah itu layanan bisa sudah saya nikmati. Jadi itu aja sih perbedaan cara pembayaran, tapi nggak masalah, jangan cuma buat teman-teman, info buat teman-teman ya jangan kaget ya, karena setiap ISP punya kebijakan masing-masing. Masalah mahal, murah, worth it atau nggak worth it-nya itu kembali ke teman-teman. Karena menurut saya IndiHome, MNC dan Biznet itu semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena manusia pasti punya kekurangan, kecuali ini provider ciptaan Tuhan, pasti ada pasti beda lah ya, beda. Dan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya masalah seputar internet, atau mungkin masalah sharing-sharing keluhan internet atau segala macam, bisa nanti tulis di kolom komentar ya, tulis kolom komentar apa aja tentang masalah troubleshoot atau mungkin masalah keluhan apapun, curhat-curhat apapun lah seputar internet, nanti kita bisa saling balas di komen, atau kalau perlu nanti saya buatkan video selanjutnya. Oke, dari saya terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di Arizal Family.